praktisi hukum. Ya, jadi kalau melihat sampai gubernur turun ke lapangan hanya untuk membuldoser gedung GRIP yang dipakai sekretariat DPD, itu sangat disayangkan. Berarti gubernur tidak dipercaya lagi oleh anak buahnya untuk membongkar itu. Kan semua juga sebelum pembongkaran kan ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, baru perintah bongkar gitu. Ngapain gubernur kurang kerjaan? Apa gubernurnya memang bersih? Kan nggak bersih-bersih juga. Kasus Blok Medan, belum yang lain itu yang kesayangannya yang kepala dinas PUPR itu yang ditangkap. Kan juga nyebut nama beliau. Nah ini yang kita sayangkan, kok begitu emosionalnya dengan kantor DPD GRIP. Jangan-jangan Pak Gubernur ini juga duduk di salah satu ormas nih, kita nggak tahu nih, ya. Mungkin membenci dengan GRIP karena dia sudah merupakan pembina ataupun penasihat di salah satu ormas. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ya. Nah, sedangkan di Deli Serdang, yang saya tahu juga banyak bangunan-bangunan tanpa IMB, ya, terlepas daripada itu digunakan jadi sarang narkoba atau jadi diskotik, ya. Tapi kalau merujuk kepada pembongkaran, kan berarti kan bangunannya nggak salah. Yang salah itu aparat tidak melakukan penangkapan atau pengintaian kepada pengguna narkoba. Lah ini kok gedung bangunan dirobohkan, kan udah aneh. Padahal di situ Deli Serdang banyak bangunan, bukan hanya Deli Serdang, Kota Medan pun banyak bangunan-bangunan yang memang tanpa izin. Apakah itu? Nah ini yang memang akhirnya kalaupun semua pada mengecam, saya pikir wajar-wajar saja lah. Seorang gubernur didampingi Pak Kapolda, Pak Pangdam katanya. Kalau Pak Kapolda, Pak Pangdam memang ya harus mendampingi gubernur sebagai kepala muspida. Tapi kan bukan itu jalan penyelesaiannya. Kalau narkoba ya, kan ada direktorat narkoba, ada yang lain-lain, ada Kesbang malahan kalau menyangkut GRIP ya, Kesbang ya. Nah, kenapa tidak memberikan peringatan, memberikan satu atensi tersendiri? Nggak geruduk-geruduk langsung bongkar. Sangat disayangkan ya Pak Gubernur, Pak Bobi Nasution yang mantunya Pak Jokowi. Selalulah masyarakat dijadikan kambing hitam lah ya. Kalau ada yang narkoba, ada kegaduhan, ada keramaian, selalu masyarakat yang dibilang mengadu, memberikan pengaduan kepada pemerintah daerah. Apa benar? Kan nggak di situ anunya pokoknya. Pokoknya kok jadi gedung bangunan yang dibongkar itu menjadi persoalan. Kalau narkoba kan ada petugasnya, politik ada kesbangnya, nggak langsung ujuk-ujuk bawa bulldozer digaruk gitu. Nah itu yang kita sangat sesalkan. Saya sebagai praktisi hukum sangat menyesal sekali, ya, menyesalkan karena memang kok tidak sistem hukum yang dipakai untuk melakukan pembongkaran gedung itu. Kalau sekjen turun saya pikir wajar ya, mungkin ketua umumnya lagi di mana, sekjennya turun untuk menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai salah pengertian ya. GRIP ini bukan narkoba, bukan ormas resmi, ada diakui pemerintah. Mungkin di Kesbang di Kementerian Dalam Negeri pun ada, namanya tercatat. Tidak begitu. Dan GRIP ini bagus waktu Pilpres kemarin, di mana dukungannya kan bagus, dia mendukung siapa yang akhirnya menjadi presiden. Jadi jangan habis manis sepadi buang dong, apalagi ini di Medan kan. Saya curiganya ini Pak Gubernur ini salah satu penasihat ataupun pembina di ormas tertentu. Jadi nggak ingin melihat GRIP besar di Medan. Bukan soal narkobanya, narkoba ada petugasnya. Jangan salah sangka ya, jangan salah kaprah. Kok narkoba akhirnya gedung di bulldozer. Saya pikir saya udah dengar statementnya Pak Hercules, dia akan minta kepada KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Bobi Nasution dengan teman-temannya, ya. Jangan berat sebelah, jangan hanya orang-orang kecil yang digeruduk, ya. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, benar-benar hukum ditegakkan, tidak pilih kasih. Ya, sekjen saya lihat cukup
marah, cukup tersinggung karena sampai dia sampaikan bahwa di Deli Serdang itu pun banyak bangunan-bangunan tanpa IMB. Nah, tapi kalau saya melihat bukan itunya, ya saya melihat memang SOP-nya tidak jalan sehingga gubernur turun tangan, ya. Dan narkoba bukan hanya urusan di bangunan, bisa di mana-mana narkoba ada. Kalau memang narkoba sudah merajalela di Medan, petugasnya kemana yang memberantas narkoba? Kan ada BNN, ada segala macam lah, direktorat narkoba pun di Polda pun ada. Kok jadi gedung, jadi sasarannya? Ini yang saya sangat prihatin karena penegakan hukumnya ternyata memang hanya ke bawah dan ke atas tumpul. Yang paradok di satu sisi kan tadi saya bilang Pak Hercules ini mendukung Pilpres kemarin sehingga Pak Prabowo dan Gibran keluar sebagai pemenang walaupun memang tidak mendominasi, tetapi suaranya grip yang cukup banyak itu diteruskan kepada Pak Prabowo dan kepada Gibran. Nah, terakhir ribut, rusuh, gaduh masalah ijazah palsu. Hercules juga ikut menetralisir, ya, dan dia datang ke Pak Jokowi, ya, menjelaskan bahwa dia juga akan membantu untuk menyelesaikan itu. Sekalipun akhirnya memang sampai hari ini juga masih abu-abu, kita belum tahu seperti apa buntut penyelesaiannya. Tapi yang jelas Hercules itu kalau saya lihat dekat dengan Pak Jokowi juga. Nah, kok ini menantunya apa tidak baca medan politiknya atau memang terpengaruh tadi dengan bisikan-bisikan orang yang memang merasa disaingi oleh Ormas Green. Jadi itulah yang jadi pokok persoalan. Kenapa jadi gedung dibongkar? Kenapa bukan yang narkoba atau klub Cleopatra-nya itu ditutup? Jadi jangan berat sebelah dan jangan pilih kasih.